Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Nazarullah SAG MPD Widya Isora pada Balai Diklat Keagamaan Aceh. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas strategi pembelajaran agenda 1 keterkaitan dengan sikap dan perilaku bela negara pada pelatihan dasar CPNS tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan Laksar CPNS ini memiliki dasar hukum. Dasar hukumnya terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Berikutnya, dasar hukum yang ketiga adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas perubahan LAN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian dasar hukum yang keempat, Keplan Nomor 13 dan 14 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan dan kurikulum laksar CPNS. Keterkaitan dengan agenda pembelajaran laksar CPNS terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama, keterkaitan dengan sikap perilaku bela negara. Agenda yang kedua, nilai-nilai dasar ASN. Agenda yang ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan agenda yang keempat adalah habituasi dan aktualisasi. Keterkaitan dengan pelaksanaan Laksar CPNS ini memiliki kurikulum yang terdiri dari 4 agenda. Agenda yang pertama, sikap perilaku bela negara, yang tahun-tahun sebelumnya pembahasan tentang sikap perilaku bela negara itu terdiri dari wasbang dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Sehingga pada tahun ini dijadikan penyesuaian materi tersebut dalam agenda yang pertama ini. Kemudian ada agenda yang kedua, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS yang tahun-tahun sebelumnya dibahas keterkaitan dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang diakronimkan dengan ANEKA. Sehingga terjadi perubahan pada tahun ini keterkaitan dengan yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga diakronimkan dengan berakhlak. Agenda yang ketiga adalah kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN. Yang materi ini sebelumnya dijabarkan dalam manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Sehingga pada tahun ini dia ditetapkan menjadi manajemen ASN dan Smart ASN.
Sementara agenda yang keempat keterkaitan dengan habituasi yang pada tahun-tahun sebelumnya dijabarkan dalam bentuk mata pelatihan aktualisasi dan untuk saat ini dijadikan penyesuaian juga dengan aktualisasi. Adapun tujuan pembelajaran dalam agenda ini adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sihat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah yang pertama, menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer. Serta yang ketiga, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Target dari capaian pembelajaran agenda 1 dapat kita bahas bahwa agar peserta yang mengikuti pelatihan tersebut tahu teori, sejarah, dan regulasinya, kemudian dengan mau tersebut akan memunculkan semangat, motivasi, dan gairah, dan kemudian mampu mengimplementasikan dan mampu mengaksikan dalam aksi yang nyata. Apa saja materi pokok agenda 1? Materi pokok di agenda 1 itu meliputi yang pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara yang terdiri dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Kemudian materi yang kedua keterkaitan dengan analisis isu kontemporer. Materi analisis isu kontemporer ini terdiri dari yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategi kontemporer. Dan yang ketiga, teknis analisis isu strategis. Sementara materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini terdiri dari yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, rencana aksi bela negara. Dan yang keempat, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Penyelenggaraan Laksar CPNS itu meliputi model pelatihannya adalah yang pertama, pelatihan dalam bentuk klasikal. Kemudian, yang keduanya, pelatihan dalam bentuk blended learning yang terdiri dari pelatihan mandiri atau MOOC, kemudian distance learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja, kemudian berikutnya pembelajaran klasikal. Kemudian model yang ketiga adalah distance learning yang meliputi pelatihan mandiri atau MOOC, kemudian e-learning ditambah dengan aktualisasi di tempat kerja. Agenda 1 sikap perilaku bela negara dengan model blended learning itu jumlah jam tatap mukanya atau JP-nya adalah 48 JP yang terdiri dari 9 JP MOOC, 5 JP sinkronus,
22 GP asinkronus, dan 12 GP klasikal. Keterkaitan dengan pembelajaran mandiri MOOC atau disebut dengan Massive Open Online Course, itu para peserta pelatihan dapat menggunakan link Kolabjar yang telah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pembelajaran agenda 1, kalau kita lihat dari jadwal, itu baru dimulai pada hari kedua dengan jumlah jam tatap mukanya 3 GP, diteruskan pada hari ketiga juga dengan 3 GP, dan pada hari yang keempat juga 3 GP. Desain pembelajaran agenda 1 distance learning itu waktunya dilakukan selama 3 hari dengan penjabaran sinkronus 5 GP dan asinkronus 22 GP. Dengan skenario alokasi jam pelatihan, bisa kita lihat di sini terdiri daripada 4 skenario, yaitu skenario pertama, skenario kedua, skenario ketiga, dan skenario keempat. Dengan jadwal keterkaitan dan distance learning ini, itu bisa kita lihat di hari pertama, pembelajaran agenda 1 ini terdiri dari 2 GP sinkronus dan 8 GP asinkronus. Pada hari yang kedua, pembelajaran agenda 1 itu hanya ada asinkronus saja sebanyak 8 GP. Sementara di hari ketiga, pembelajaran agenda 1 ini 6 GP asinkronus dan 3 GP sinkronus. Dengan demikian, maka alokasi GP untuk distance learning agenda 1 itu dapat kita lihat sinkronusnya 5 GP dan asinkronusnya 22 GP. Desain pembelajaran agenda 1 distance learning itu bisa kita lihat di hari pertama terdiri dari sinkronus 2 GP yang meliputi kegiatannya adalah A. Perkenalan dan membangun hubungan peserta. B-nya, tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri atau disebut MOOC. C. Penjelasan tugas individu dan kelompok. D. Evaluasi dan pendalaman pembelajaran pertemuan pertama. Masih di hari pertama, kalau tadinya model sinkronus, ini dilanjutkan dengan asinkronus sejumlah 8 GP yang meliputi tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu yang pertama, menyusun rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara. Jumlah jam tatap mukanya 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, membuat learning journal atau rekaman suara dengan durasinya 1 GP. Sementara keterkaitan dengan tugas kelompok, yaitu membuat video visualisasi bangsa dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Itu durasinya 5 GP. Di hari kedua, desain pembelajaran agenda 1 distance learning, itu terdiri dari asinkronus 8 GP dengan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu membuat perjanjian komitmen bela negara
dalam menjalankan tugas sebagai ASN dengan pimpinan, itu durasinya 2 JP. Selanjutnya membuat learning journal atau rekaman suara selama 1 JP. Dan yang terakhir, tugas kelompok, yaitu membuat analisis isu nasional. Itu lama waktu yang diberikan adalah 5 JP. Sementara di hari ketiga, itu terdiri dari asinkronus 3 JP dan sinkronus 6 JP. Keterkaitan dengan asinkronus 3 JP tersebut, itu meliputi kegiatan pengecekan progres pengerjaan tugas individu dan kelompok. Kemudian paparan tugas individu, yaitu draft rencana aksi bela negara, boleh memilih beberapa peserta atau keseluruhan sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian mereview, memberi umpan balik dan penguatan materi terkait tugas kelompok dan individu. Kemudian yang terakhir, penjelasan atau pengenal awal untuk tahap klasikal. Dan di hari ketiga tersebut juga adanya pembelajaran dengan sistem sinkronus yang terdiri dari 6 JP dengan meliputi tugas individu. Yang pertama, finalisasi rencana aksi bela negara, itu disediakan waktu 2 JP. Kemudian membuat learning journal atau rekaman suara 1 JP. Kemudian juga di samping tugas individu, kepada para peserta juga disediakan tugas kelompok, yaitu membuat video podcast tentang kesiapsiagaan bela negara dengan lama waktu yang diberikan kepada para peserta 3 JP. Desain pembelajaran agenda 1 dalam bentuk klasikal, itu waktu yang disediakan adalah 12 JP. Nah, strategi pembelajaran klasikal dengan 12 JP tersebut, mari sama-sama kita lihat dari jabaran berikut. Yang pertama, sesi 1. Itu dimulai dari jam 8 sampai dengan 10.15 waktu Indonesia bagian Barat, keterkaitan dengan praktik kesiapsiagaan bela negara, 3 JP. Kemudian sesi kedua dimulai dari pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, meliputi praktik permainan membangun tim dan kesehatan jasmani selama 3 JP. Sesi ketiga itu dimulai dari pukul 13 sampai pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, meliputi refleksi dan pemaknaan bela negara dari permainan membangun tim. Kemudian dilanjutkan pembulatan materi agenda 1, SPBN, dan pemberian motivasi 3 JP durasi waktunya. Kemudian sesi keempat dimulai dari pukul 15.45 sampai dengan pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat, yang meliputi kegiatan Gladi Api Semangat Bela Negara yang kita singkat dengan ASBN. Durasi waktunya diberikan 2 JP. Dan sesi yang terakhir, yaitu sesi yang kelima, itu dimulai dari pukul 20 sampai dengan 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Acaranya adalah acara ASBN dengan durasi 1 JP. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat dan bisa berkontribusi dalam kegiatan pelatihan pada kali ini. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.